Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizwaldi Padli dari kelas IF 7NB Universitas Bina Dharma. Saya akan menjelaskan tentang materi ISDN. ISDN adalah singkatan dari Integrated Service Digital Network. Konsep dasar ISDN sendiri ialah penyatuan seluruh servis ke dalam satu jaringan yang mampu menyediakan seluruh servis yang diinginkan pelanggan. Untuk kemudahan akses dan mendukung seluruh tipe terminal dari pabrik yang berbeda, digunakan interface akses standar untuk keperluan seluruh akses yang digunakan. Sedangkan definisi ISDN sendiri yaitu jaringan digital yang mampu memberikan berbagai macam layanan jasa telekomunikasi melalui satu interface serbaguna yang berlaku di seluruh dunia. Sebelum adanya ISDN, layanan jasa telekomunikasi dilaksanakan melalui berbagai jaringan khusus yang masing-masing hanya mampu menyediakan sekelompok jasa telekomunikasi tertentu. ISDN merupakan pengembangan dari jaringan telepon IDN atau Integrated Digital Network yang menyediakan hubungan digital dari ujung satu pelanggan ke ujung pelanggan lain secara digital atau end-to-end digital connectivity untuk proses transformasi informasi dalam bentuk suara dan gambar. Pada umumnya, jaringan telepon mengirimkan informasi suara melalui jaringan analog, sedangkan informasi bukan suara seperti telex, telegraf, dan data disalurkan melalui jaringan digital kecepatan rendah menggunakan teknologi transmisi seperti modem dan VVT, Voice Frequency Telegraphy. Latar belakang munculnya ISDN yaitu didasari pada kenyataan adanya pertumbuhan permintaan komunikasi digital khusus untuk komunikasi global internasional. Juga keinginan jaringan multiguna yang sederhana, efisien, fleksibel, handal, dan murah biaya pengoperasionalnya. Dengan demikian, latar belakang muncul ISDN antara lain pertumbuhan permintaan komunikasi digital baik domestik maupun internasional setiap tahun semakin meningkat seiring dengan perkembangan dunia bisnis global. Yang kedua, karena kesederhanaan, fleksibilitas, dan biaya. Semakin banyak servis yang diberikan akan mengakibatkan kompleksitas jaringan, khususnya pada individual jaringan konvensional saat ini. Sederhananya merupakan faktor penting dalam suatu jaringan sehingga akan memudahkan dan menguntungkan pelanggan. Untuk yang berbeda dalam hal tertentu, pelanggan tidak dikenakan biaya, misalnya dengan registrasi servis, penyambungan sirkuit, servis penyambungan paket, pelanggan cukup diregistrasi satu kali. Ketiga, perkembangan perangkat terminal CPE. Perkembangan teknologi perangkat terminal dewasa ini boleh dikatakan terpisah dari perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi, dan salah satu keuntungan yang didapat dari perkembangan tersebut mungkin pelanggan dengan bebas memilih terminal yang digunakan yang disediakan yang diinginkan. Konsekuensinya, jaringan telekomunikasi yang disediakan harus mampu melayani terminal-terminal tersebut dalam implementasi ISDN. Aspek ISDN dengan adanya penyatuan seluruh servis ke dalam satu jaringan telekomunikasi mengakibatkan munculnya beberapa aspek yang cukup berarti, yaitu aspek jaringan, aspek layanan, dan aspek interface. Untuk non-teknik, perubahan tersebut juga perlu didukung dengan deregulasi untuk mengatur hal-hal yang belum diatur secara teknis. Adapun aspek ISDN tersebut adalah aspek jaringan, adanya satu jaringan digital yang menjamin end-to-end digital connectivity yang berasal dari jaringan telepon analog yang telah tersebar di seluruh dunia. Satu jaringan digital inilah yang akan dipakai bersama untuk menyalurkan semua sinyal digital yang berasal dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pemakai.
2. Aspek layanan. ISDN harus mampu memberikan berbagai macam layanan jasa telekomunikasi yang makin banyak. Meskipun macam layanan dapat dikatakan hampir tak terbatas, namun informasi harus berupa sinyal digital yang beragam meskipun kecepatannya berbeda tergantung dari macam informasi dan pemrosesannya. Hal tersebut akan memudahkan dalam mengintegrasikan sehingga akan semakin efisien dan semakin mudah pemakaiannya. Yang ketiga, aspek interface. Saat ini banyak peralatan yang hanya dapat dipakai di negara tertentu dengan standar yang berlaku di negara yang bersangkutan. Di negara yang lain menganut standar lain. Peralatan tersebut tidak bisa dipakai atau harus memakai adapter untuk menyesuaikan sehingga akan menghambat perkembangan layanan yang akan diberikan peralatan tersebut. Yang keempat, standar rekomendasi. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada ISDN, mutlak diperlukan standar yang mengatur seluruh aspek teknik dan non-teknik ISDN. Tujuannya dari standarisasi tersebut antara lain mendukung universalitas servis yang diberikan dan portabilitas perangkat yang digunakan, menurunkan biaya peralatan. Standarisasi kemungkinan untuk produksi secara massal sehingga akan menurunkan biaya operasi. Adapun arsitektur jaringan akses ISDN. Tujuan utama standarisasi User Network Interface yaitu setiap servis oleh industri network tergantung pada masing-masing media servis yang digunakan. Ide jaringan ISDN adalah dengan mengintegrasikan beberapa individual network tersebut ke dalam satu jaringan tunggal yang mampu menyediakan beberapa servis yang diinginkan user. Tujuan utama dari standarisasi User Network Interface antara lain berbagai macam terminal yang berbagai macam pengguna memakai interface yang sama, memudahkan terminal dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Terminal dan jaringan dapat dikembangkan secara terpisah oleh manufaktur yang berbeda, baik dalam bentuk teknologi maupun konfigurasi. Penyambungan ke pusat pengolahan dan penyimpanan data dapat dilaksanakan secara efisien. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan ISDN, yaitu kesederhanaan jaringan. Pada jaringan konvensional yang terpisah memerlukan sistem penomoran, pentarifan, dan jaringan pelanggan yang terpisah. Yang kedua, ekonomis. Jaringan yang terpisah secara ekonomi tidak menguntungkan khususnya dalam biaya investasi jaringan kabel, jaringan akses yang merupakan bagian terbesar dari biaya investasi jaringan telekomunikasi secara keseluruhan. Yang ketiga, efisiensi jaringan. Jaringan telepon konvensional merupakan evolusi dari teknologi analog yang hanya cocok untuk pengiriman sinyal voice dan tidak cocok pengiriman data dengan kecepatan tinggi. Kemungkinan akses ISDN. Pada ISDN terdapat beberapa kemungkinan akses, yaitu akses pelanggan dan dengan satu terminal, akses pelanggan dengan beberapa terminal, akses pelanggan berupa STLO, LAN atau jaringan khusus, akses dari jaringan lain. Karakteristik jaringan akses dari ISDN yaitu sifat fisik dan sifat elektrik, struktur kanal, dan kemampuan akses protokol yang digunakan. Untuk pembagian penomoran pada ISDN seperti di Indonesia, untuk nomor pertama seperti +62 itu adalah kode penomoran Indonesia, lalu diikuti dengan dua nomor lagi selanjutnya, misalnya 0823 atau 0822 itu adalah penomor operator lokal dari PSTN. Selanjutnya digit ke 56 itu adalah kode kantor wilayah dari ISDN-nya. Dan nomor selanjutnya sampai nomor
terakhir itu adalah penomoran ID pelanggan. Lalu metode dalam pentarifan itu ada beberapa metode dalam pentarifan. Yang pertama, fixed period charging method. Periode tetap, call rate berubah terhadap jarak, spesifikasi metode waktu yang umum, periode pulsa metering method, periode berubah-ubah terhadap jarak. Adapun kriteria pentarifan, jika sambungan yang berhasil, lama waktu pembicaraan, jarak antara pengguna komunikasi, lamanya pembicaraan. Itu sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi ISDN. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.